Pemirsa di Sultan Air, kita berjumpa lagi dalam acara Komitmen. Dan kali ini kita akan bertemu dengan Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapan Gerindra dalam mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009. Kita temui saja Bung Fadlizon. Ya. Partai Gerindra walaupun merupakan partai baru ya, tanggal 6 Februari baru 1 tahun, tapi perkembangannya sejauh ini sangat cepat dan mendapatkan respon dukungan dari masyarakat juga sangat luas. Termasuk saya kira dari indikator-indikator yang ada melalui survei, berbagai survei yang ada itu menunjukkan bahwa Partai Gerindra ini memang didukung oleh masyarakat. Selanjutnya kalau kita lihat juga dari respon keanggotaan, banyak sekali mereka ingin menjadi anggota Partai Gerindra, masyarakat. Itu ada sekarang ini setidaknya sudah 8 juta anggota Partai Gerindra yang terregistrasi dan memiliki kartu dan juga mendapatkan asuransi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Artinya kami sangat optimis bahwa dalam pemilu tanggal 9 April yang akan datang, pemilu legislatif, mudah-mudahan Partai Gerindra betul-betul bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menuju kepada perubahan Indonesia yang lebih baik. Ya, menurut saya yang memang harus bukan partai kecil atau partai besar ya. Memang semuanya itu sekarang tidak jelas. Siapa yang akan menjadi besar, siapa yang akan menjadi kecil. Nah, tapi memang sekarang persyaratan undang-undang Pilpres 20% dari kursi atau 25% suara terbanyak ini membutuhkan kerja keras dari semua partai politik. Tentu ada partai-partai yang diuntungkan terutama karena mereka sudah lama, sudah memiliki infrastruktur sampai ke tingkat ranting, anak ranting. Namun saya kira masyarakat sekarang ini membutuhkan perubahan-perubahan. Karena partai-partai yang ada atau partai-partai lama sebagian besar bahkan merupakan masalah, bukan solusi untuk masalah. Jadi yang akan datang ini kita akan lihat siapa yang tetap besar atau siapa yang akan menjadi besar, siapa yang akan merosot dukungannya dari masyarakat. Tapi Partai Gerindra meskipun baru, kami sangat yakin bahwa Partai Gerindra nanti bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Saya kira di dalam politik semuanya serba mungkin. Apalagi kan politik itu dibilang the art of the possible. Artinya ya semuanya sangat mungkin ya. Jadi semuanya itu sangat tergantung juga kepada dinamika politik. Dinamika politik kita ke depan ini akan ditentukan dimulai dari pemilu legislatif. Jadi tentu akan ada saya kira kemungkinan untuk koalisi ya, dan itu saya kira satu hal yang sangat lazim dan lumrah dalam politik gitu. Ya, sekarang ini Gerindra kan sudah melakukan beberapa hal ya. Pertama, apa yang sering disebut sebagai serangan udara melalui iklan-iklan, dan ini adalah salah satu media komunikasi yang cukup efektif ke tengah-tengah masyarakat. Karena melalui iklan-iklan ini kita sampai di kamar-kamar, di rumah-rumah, di balai-balai desa, ya. Itu pengenalan terhadap Partai Gerindra cukup berhasil. Nah, yang sekarang dilakukan adalah tentu serangan darat, dan serangan darat ini dipimpin oleh para caleg, oleh infrastruktur partai di daerah-daerah sampai ke tingkat ranting. Dan ini yang saya kira nanti akan tentu sangat menentukan sejauh mana visi misi Partai Gerindra yang sudah ada di dalam serangan udara itu melalui iklan-iklan politik itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh para caleg dan infrastruktur partai meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Mungkin itu dilihat dari durasi dan juga dari seringnya iklan itu muncul. Memang yang paling sering itu adalah saya kira Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dan itu merupakan saya kira salah satu bentuk medium, hanya salah satu. Ya, memang iklan Gerindra itu disusun sedemikian rupa, dibuat untuk bagaimana menggalang solidaritas dari masyarakat, bahwa
perjuangan kemerdekaan kita itu terutama adalah untuk kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari pengangguran, kemerdekaan dari ketidakmampuan untuk menghadapi situasi hidup gitu. Jadi kita mengarahkan kepada, dan itu tentu kalau kita lihat yang paling banyak menjadi korban adalah masyarakat mayoritas, yaitu petani, nelayan, dan orang-orang di pedesaan. Oleh karena itu Partai Gerindra menginginkan kita harus kembali ke desa, kita harus kembali kepada ekonomi yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan, ekonomi pertanian, ya, dan mengembangkan agribisnis, agriculture, dan sektor pertanian lah pada umumnya. Saya kira kalau dibilang berhasil tentu indikator-indikatornya juga jelas ya. Saya kira tidak terlalu banyak kemajuan, itu yang paling pasti. Ya, tidak ada kemajuan yang berarti di dalam pengentasan kemiskinan, dalam mengatasi masalah pengangguran, di dalam mengatasi masalah kecerdasan bangsa, karena tujuan negara kita kan dibuat itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi ya itu. Belum. Karena menurut saya dibanding dengan negara-negara lain, potensi yang kita punya, potensi Indonesia yang luar biasa, itu sama sekali belum tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kita masih seperti jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran itu paling tidak kita lihat bahwa daya beli masyarakat itu semakin menurun dibandingkan dengan laju dari meningkatnya mahalnya kebutuhan pokok, kebutuhan hidup, harga-harga, dan lain-lain. Jadi kita mengalami sebetulnya kemunduran. Dan kemudian dengan sistem ekonomi yang liberal seperti sekarang, itu aset-aset strategis tidak berada di tangan kita, tapi ada di tangan asing dan ada di tangan segelintir orang yang mungkin tidak mempunyai keberpihakan kepada masyarakat. Jadi hanya terkonsentrasi di segelintir orang. Ini yang menurut saya jalan ekonomi liberal yang ada sekarang ini sudah menyimpang. Dan itu Partai Gerindra ingin meluruskan kembali. Inilah yang kami sebut sebagai haluan baru. Dan untuk haluan baru itu ya kita perlu pemimpin baru, bukan pemimpin bekas atau bekas pemimpin, apalagi pemimpin yang gagal seperti yang sekarang ini. Ya seperti saya katakan, calon-calon presiden itu harus kita lihat track record. Kalau mereka sudah pernah diberi kesempatan, di dalam kesempatan yang pernah dimandatkan rakyat kepadanya, apakah betul-betul berhasil melaksanakan semua janji-janji, melaksanakan hati nurani rakyat, melaksanakan amanah penderitaan rakyat, atau melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Nah kalau tidak berhasil ya saya kira mestinya harusnya introspeksi diri bahwa mungkin ya sebaiknya mengabdi di bidang yang lain gitu. Saya kira ini ya yang perlu kita sadari, bahwa menjadi pemimpin itu bukan untuk menduduki kekuasaan, tapi merupakan satu amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Dan kita masalahnya adalah kekurangan negarawan. Kebanyakan kita ini politisi, karena politisi ini selalu memikirkan pemilu yang akan datang, the next election, padahal yang kita butuhkan adalah negarawan, kan generasi yang akan datang, the next generation. Ya, konstitusi kita kan mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya kira itu adalah jelas sekali. Ini saya kira sangat brilian dulu diformulasikan oleh Bung Hatta ya, sebagai orang yang memang memformulasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar itu, dan berpikirnya sangat jangka panjang. Dan kalau kita lihat dari situ sungguh jelas bahwa harusnya aset-aset yang strategis seperti bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Artinya juga BUMN bisa menguasai ini sebagai alat untuk melakukan kesejahteraan rakyat, tanpa mengesampingkan nanti peran swasta, tapi dominasi itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi untuk itu kalau sekarang ini sudah banyak aset-aset yang strategis itu lepas kepada pihak-pihak asing atau hanya di segelintir tangan orang, ya kita harus berbicara kembali kepada mereka untuk secara persuasif mereka ikut menghormati konstitusi kita, mungkin melakukan renegosiasi terhadap kontrak-kontrak yang merugikan kita. Dan saya kira kita perlu juga meninjau undang-undang yang tidak menguntungkan atau tidak sejalan dengan ruh dan nafas dari konstitusi ini, seperti undang-undang migas,
undang-undang penanaman modal, itu saya kira perlu kita tinjau ulang, kaji ulang, kita evaluasi apakah ini tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Karena menurut kami ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita. Dan ini juga saya kira bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan kita untuk kemerdekaan dari kemiskinan, dari pengangguran gitu. Ya, dan saya kira penurunan harga minyak itu kan sesuatu yang memang harus dilakukan karena harga minyak mentah dunia turun ya. Pemerintah sekarang mengatakan ini keberhasilan, saya kira ini manipulasi. Ini satu kebohongan publik menurut saya gitu ya. Karena memang sudah seharusnya turun dan di negara-negara lain turun dengan sangat cepat ya, tidak dicicil-cicil gitu ya. Kemudian juga di samping itu penurunan ini juga tidak dipolitisir karena tidak ada prestasi. Ini karena memang harga minyak dunia jatuh gitu. Turun. Tapi kita perlu ingat bahwa yang namanya unrenewable resources ya, yang tidak bisa diterbarukan itu seperti minyak ini satu saat akan habis, termasuk di Indonesia. Jadi kita harus berpikir jangka panjang bahwa energi minyak ini akan habis dan kita harus memikirkan generasi yang akan datang bagaimana mereka bisa hidup. Oleh karena itu kita harus memikirkan energi alternatif ya, termasuk kalau Partai Gerindra memikirkan bagaimana kita memanfaatkan energi alternatif yang berbasis kepada pertanian. Misalnya? Ya, misalnya untuk bioetanol, biodiesel. Ya, bioetanol kan bisa dari singkong, bisa dari tebu, bisa dari beberapa produk-produk pertanian. Dan ini dikembangkan di Amerika, bahkan sudah maju, termasuk di Brazil ya, yang menjadi pionir. Kemudian kalau biodiesel ya bisa melalui jarak, kelapa sawit dan sebagainya. Jadi di masa yang akan datang saya kira kita harus siap-siap menghadapi satu krisis energi yang pasti akan datang. Pasti akan datang karena memang energi yang berdasarkan fosil ini akan habis. Ya, dia tidak terbarukan gitu. Jadi Gerindra sudah siap. Ya, kami sudah siap dengan satu program yang juga termuat di dalam manifesto perjuangan partai, harus ada kemandirian energi. Kita harus ada kemandirian pangan dan kemandirian energi. Dengan dua ini saja kita sudah kembali menjadi negara yang merdeka. Karena bangsa yang merdeka itu harus bangsa yang merdeka secara pangan, berdaulat secara pangan, ada food sovereignty, dan juga berdaulat secara energi. Sehingga kita tidak ada ketergantungan, karena ini hal yang sangat basic. Saya dipercaya oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif di Sumatera Barat 1, meliputi 11 kabupaten kota ya. Dan sebagian besar dari kabupaten kota itu memang daerah pertanian. Jadi untuk Sumatera Barat itu saya kira ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Yang pertama memang harus pertanian. Sama halnya dengan daerah-daerah di Jawa dan di daerah lain. Pertanian sangat penting. Yang kedua saya kira Sumatera Barat itu bisa juga menjadi daerah pariwisata yang unggulan. Karena banyak sekali saya kira objek-objek wisata yang tidak kalah dari Bali atau daerah-daerah lain, cuma memang belum dikembangkan, infrastrukturnya juga belum baik. Yang ketiga adalah memasok sumber daya manusia, karena dari dulu sebetulnya banyak tokoh-tokoh yang berkiprah di tingkat nasional dari Sumatera Barat. Nah, saya kira pendidikan, ya, universitas-universitas, lembaga-lembaga pendidikan kekhususan, ya, yang merupakan pendidikan untuk meningkatkan talenta dari siswa itu bisa bersumber dari Sumatera Barat ya. Di samping saya kira secara umum adalah budaya. Ya, budaya dari Sumatera Barat yang demokratis ya, musyawarah untuk mufakat dan sebagainya ini saya kira bisa menjadi salah satu sumbangan kepada budaya Indonesia. Selama ini pun sudah demikian. Itu yang saya kira ingin kalau saya terpilih ingin saya ikut prioritaskan gitu. Pertanian, kemudian pariwisata, objek wisata, pendidikan dan budaya. Daerah pemilihannya di 11 kabupaten kota itu termasuk di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Kepulauan Mentawai, kemudian di Tanah Datar, Pesisir Selatan, kemudian di Sawah Lunto, Kota Sawah Lunto. Jadi sudah dikunjungi semua tuh Bang? Sudah ya, kecuali yang belum ini adalah Mentawai. Saya berharap pasti akan saya datang ke Mentawai. Karena sekarang cuaca kan masih kurang bagus ya. Jadi 6 jam. Jadi
Saya kira ini juga saya ingin memang mengunjungi karena masih banyak juga budaya lokal yang menarik untuk dilihat ya, dan mudah-mudahan juga di Mentawai Partai Gerindra juga bisa eksis. Ya, saya kira Mentawai itu salah satu tujuan wisata dunia juga, karena di situ ada gelombang untuk surfing, untuk selancar. Itu gelombangnya bahkan lebih baik dari Hawaii. Ya, sehingga kalau kita lihat di Padang itu banyak peselancar profesional yang khusus datang ke Sumatera Barat untuk ke Mentawai untuk berolahraga selancar ya, surfing. Ya, tentu saya berharap bahwa para pemirsa ikut mendukung Partai Gerindra sebagai partai baru yang akan membawa pemimpin baru dan haluan baru. Dan tentu harapan saya juga sebagai caleg DPR RI dari Sumbar 1, ya para pemirsa juga bisa mendukung saya, karena saya yakin ya insya Allah bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Sumatera Barat yang selama ini juga saya ikut ya, walaupun dalam kapasitas yang masih terbatas. Namun ini tanah kelahiran saya dan saya ingin ikut menyumbangkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi saya kira yang juga bermartabat dan provinsi yang maju di Indonesia. Keramahan bumi serumpun sebalai, Bangka Belitung. Keragaman budaya, Pantai Pasir Putih. Tantangan adrenalin, keheningan, ketenangan. Kedamaian, semua ada di Bangka Belitung. Mari kita tamasa ke negeri serumpun sebalai, karena di sanalah kita akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam surga Katulistiwa. Mari kita selamatkan bumi melalui laut. Laut adalah masa depan anak cucu dan turun-temurun kita. Kita sukseskan World Ocean Conference pada bulan Mei tahun 2009 yang akan datang. Kabupaten Wakatobi yang juga dikenal dengan Taman Nasional Wakatobi adalah sebuah kawasan terumbu karang yang terkaya dan terindah di dunia. Visi pemerintah Wakatobi adalah terwujudnya surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Datanglah ke Wakatobi untuk menikmati keindahan alam Wakatobi. Saya tunggu Anda di Wakatobi. Pertama-tama memang Partai Gerindra ini lahir seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan di Partai Gerindra yang lain, bahwa Gerindra lahir sebagai bentuk dari suatu keprihatinan dengan kondisi bangsa Indonesia. Nah, keprihatinan itu tentunya memang melihat kondisi-kondisi masyarakat yang ada di Republik yang kita cintai ini. Kalau kita bicara pertanian, yang katanya negara Indonesia ini kitahnya sebagai negara agraris, tapi ternyata petani kita tidak pernah maju. Kita negara yang kaya dengan sumber energi, tapi ternyata negara kita impor energi. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang tentunya akan Gerindra perjuangkan ketika Gerindra diberi kesempatan oleh rakyat Indonesia ketika berkuasa nanti. Sebenarnya Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI
itu memang lahir atau berdiri jauh sebelum Gerindra ada. Kebetulan memang pada tanggal 5 Agustus tahun lalu Pak Prabowo diangkat atau dipilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, di mana memang pada saat itu beliau merasa bahwa pedagang pasar yang ada di pedagang pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia ini butuh figur, butuh pelindung. Makanya beliau menyediakan dirinya untuk bisa mengayomi seluruh pedagang pasar yang memang kalau kita lihat pedagang-pedagang pasar yang khususnya ada di kota-kota besar atau di kota-kota kabupaten misalnya makin lama makin terpinggirkan akibat maraknya pasar-pasar retail modern, retail yang memang semuanya itu dimiliki oleh asing. Makanya Pak Prabowo menjadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia untuk melindungi para pedagang-pedagang pasar itu. Jadi memang APSI didirikan untuk memberikan advokasi, memberikan edukasi kepada para pedagang pasar supaya ketika melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya, ketika melihat serangan-serangan ekonomi yang dilakukan oleh usahawan asing, agar mereka melawan, agar mereka bersatu, mereka lawan, gitu. Di luar negeri itu yang namanya retail modern itu harusnya di pinggir kota, di mana yang bisa mengakses tempat tersebut adalah orang-orang yang memang secara ekonomi mampu. Artinya minimal orang-orang yang punya kendaraan. Tapi kalau di pasar tradisional memang itu pasarnya orang-orang yang memang kebetulan secara ekonomi itu katakanlah masuk golongan orang kelas menengah ke bawah gitu kan. Jadi kalau seandainya bagian itu pun juga dimakan oleh retail modern, pangsa konsumennya pedagang pasar tradisional ini di mana gitu. Makanya jadi makin terpinggirkan. Untuk itu APSI berdiri untuk melawan itu, memberikan advokasi, memberikan masukan kepada pemerintah supaya ini harusnya seperti ini. Tapi selama ini memang suara APSI tidak terlalu didengar, makanya Gerindra akhirnya Pak Prabowo menjadi Ketua Umum APSI dan kebetulan juga beliau Ketua Dewan Pembina Gerindra. Gerindra akan mengadvokasi itu, artinya akan memberikan dukungan politik ketika akan berkuasa. Gerindra akan ikut membenahi hal-hal tersebut. Gerindra akan membantu mengatur hal-hal tersebut. Tapi bukan berarti Gerindra itu anti terhadap penanaman modal asing, tidak. Saya kebetulan dipercaya oleh partai untuk ikut pemilihan katakanlah menjadi calon anggota legislatif ini daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, Subang. Ada fenomena menarik kalau saya perhatikan ketika setelah 4 bulan ini saya turun hampir setiap minggu ke daerah-daerah tersebut, bahwa masyarakat mulai terdidik atau mulai melek politik. Artinya mereka sudah tahu bahwa mereka bahkan cenderung, ya mungkin kalau bisa dikatakan cenderung apatis atau cenderung muak dengan partai-partai politik karena mereka tahu bahwa banyak partai politik hanya mengobar janji. Makanya ketika saya turun, awalnya mereka begitu skeptis, awalnya mereka begitu dingin, curiga, bahkan mereka mengatakan sampai ada yang berani mengatakan, Bapak jangan umbar janji, tidak perlu janji. Sehingga akhirnya mereka hanya melihat pada saat itu, kalau kita turun sebagai katakanlah caleg, ya mungkin kita dimintain pada saat itu juga, Bapak harus ini, udah jalanin aja. Tapi dengan penerangan, dengan penjelasan-penjelasan yang dengan cara-cara yang baik dan informasi yang baik, dan saya sampaikan misi visi Gerindra itu seperti apa. Akhirnya mereka mengerti bahwa kita juga tidak ingin mendidik masyarakat dengan katakanlah money politik. Mungkin kesempatan ini kepada konstituen seperti yang saya sampaikan tadi, jangan memilih pemimpin itu karena uang. Karena kalau memilih pemimpin itu karena uang, hasilnya juga akan tidak baik. Dan masyarakat sendiri sudah merasakan bahwa memilih pemimpin karena uang, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan cenderung seperti tadi, gara-gara uang seberapa perak, menderita 5 tahun. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita
dengan Bung Fadlison, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Bung Sukriyanto, salah satu ketua dari Partai Gerindra, dalam acara komitmen. Di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Sampai jumpa.